Kan dia waktu kita sprint di pantai angkat-angkat dia ini di Facebooknya. Saya udah nggak ada Facebook Bapak masalahnya. Oh, di Facebooknya Rob, betul sudah. Terakhir zamannya Pilpres itu saya udah terakhir tuh. Masalah. Ini kayaknya suka bikin status nih. Memang zaman itu memang ngeri. Kalau IQ masih sakur sih. Sakur ya, sama-sama kidal kan ya? Iya. Tapi kalau power jangan ditanya. Iya. Sakur kalau dia IQ-nya bisa main sampai habis ronde atau sering boleh, tapi kalau dapat jaraknya Davis, Nah itu betul. kena pukulan kayaknya lumayan. Kalau mau jadi penilaiannya begini, kalau menurut saya menang KO untuk Gervonta Davis, menang angka untuk Sakur. Yang penting jangan kena lucky blow aja. Wah, lagi belum ngeri. Jujur saja kan Gervonta Davis dari dulu hampir, kalau dia belum kawin lawannya tuh hampir kalah angka semua dia. Iya. Dia tuh tunggu timing saja tuh. Forlan beda kelas sama Roy Tua, nggak bisa di. Woi, jauh sekali. Jadi kita itu mau berantem bodoh aja di Instagram sama Roy. Tidak mungkin ketemu. Ada yang tanya, Bung Robert siapa? Itu Rob itu pelatih dari Australia juga. Kalian mau lihat Rob itu yang ini dia. Nah itu dia Rob. Ini Itu Rob. dia kasih pasang Bapak Forlan ya? Iya. Mau sparring. Ini sparring sama Andika waktu kita sparring. Woi, memang ini ring sport punya ini terlalu bagus. Iya. Green Sport Edgar itu ini. Australia punya, tapi paddingnya juga bagus juga. Saya suka sarungnya saya juga. Iya. Sarung andalan kita itu hitam kalau sparring itu. Yang saya bertanding sama Salan kan pakai ring sport. Oh, pakai itu. Lumayan berat juga itu. Forlan fighter Manggarai tidak akan mundur. Sedap. Wah, terima kasih. Tapi kenyataannya saya mau mundur dulu ah. Wih, Pantesan Andika sama Forlan tinjunya bagus ya. Memang bagus. jadi begini ya, saya mungkin salah satu petinju Mira yang mainnya paling cepat. Latihan dari nol maksudnya. Ya. Kenapa? Saya latihan dari bulan 6, tanding di kejuaraannya Andika tuh bulan berapa? Itu bulan 8 kayaknya. Saya latihan cuma 1,5 bulan. 1,5 bulan. Karena waktu saya latihan ini, yang lihat tangan saya itu Om Yance, yang perhatikan kaki saya Andika, yang lihat kepala saya Bung Leri. Jadi semua mereka tuh fokus ke saya, jadi cepat jadinya. Dan Apalagi setiap Bapak hari Forlan- dilihat sama mereka jadi latihan, jadinya cepat sekali. Bapak Forlan angkatan terakhir ya kayaknya ya. Saya angkatan terakhir di Mira, betul. Terakhir abis itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Oh, Mateus. Oh iya guys, angkatan terakhir Mateus. Mateus ya, The Black Alor itu angkatan terakhir. Sebelum Forlan ada namanya John Jet. Nah, baru Forlan. Itu yang juara WBC Asia yang sering kalian sebut namanya. Itu Ya, John Jet itu angkatan di atas saya. Iya. Betul. Jadi Andika seniornya Forlan, Forlan seniornya Mateus. Betul, itu kita masih ajar Mateus jab straight dulu awal-awal tuh. Kita juga pernah sparring juga kan, Bapak ya? Saya dengan Kakak Leri ya, yang Kakak Leri jab shotnya kepala begini. Kakak Leri sparringnya dia cuma main-main aja, saya disuruh pukul perutnya. Iya, saya lupa ingat saya. Ini. Oh, ini di pantai dulu nih. Iya, betul. Ini John Jet yang sekarang juara WBC. Nah, itu dia. Bukti konkret tuh. Padahal John Jet ini kan kalau lari itu barisan paling depannya Andika Kakak Leri. Itu barisan depan. Yang barisan berikutnya tuh John Jet, berikutnya Salan, berikutnya saya. Itu John Jet kalau di Bali dibandingkan lari, tetapi dia pindah Jakarta langsung juara lari. Masa? Iya, gara-gara kita lari terus kan. Oh, kuat lari berarti dia sekarang ya? Iya. Nah, ada Clement juga, wih Bapak Forlan.
Muka Forlan mana? Weh, kau tidak lihat itu di bawah? Itu Ivan di Iron Boy Calderon. Ini The Golden Boy. Ini John Jet. Ini yang belakang nih selalu pakai kacamata lari, beda nah. Aduh. Wih, Seru sekali ya. itu memang perjalanan. Yang waktu saya debut pertama kali itu Kakak Leri tidak main karena baru habis main lawan Om Salan itu. Oh iya. Nah ini yang baru kita, pemain ya muka saya kali apa ya. Lihat Kakak Leri ini, lihat. Ini Kakak Leri, bukti nyata Leri dengan John Jet. Asik. Nah, ini kita mau main di Tabanan ya? Woi, kita ke Tabanan di pergi Timang Berat. Ini Kakak Leri masih makan coklat itu. Ini kita disponsori oleh Get Ing. Yes. Kita disponsori oleh Get Ing. Get Ink. Foto nyatanya itu. Wih. Bapak kayaknya saya perlu merapat nanti next time, minta dong Bapak. Oh jelas, pasti aman. Ini semua kita foto dengan Daud Jordan semua ini. Bisa aja. Ini yang foto dengan Daud Jordan semua ini waktu Daud persiapan. Ada foto-foto mantan lagi. Aduh, ini yang beratnya yang ini nih. Wih, sedap. Ya, ini sekarang sudah Ustaz. mualaf nih, susah nih. Sudah murtad. Pak Haji. Woi, jangan bahas itu, berat ini. Ada yang tanya, Bang Leri tanyain kenapa nggak main amatir Bang Forlan. Saya dulu awalnya salah cari tempat sebenarnya. Dulu ke Bali itu awalnya saya tidak tahu tinju itu ada dua macam, amatir sama pro. Yang saya masuk ini ke Mira Boxing, ke gym pro. Jadi terpaksa langsung pro. Tapi ya untung lah. Tapi Bapak sempat pakai itu Om Yance kasih itu ya, Pokemon ya? Kan memang itu yang saya pakai dulu. Aduh. Oh, Kan sampai sekarang di box racknya itu Pokemon itu. masa? Enggak dong, udah berubah kan? Masih Pokemon. Masa Bapak? Serius Bapak? Bukannya sudah Forlan Calderon kan? Iya, Forlan Calderon aliasnya. Aliasnya itu masih Pokemon. Masa? Iya. Saya nggak perhatiin. Aliasnya Pokemon lagi ini gara-gara Om Yanci semua ini. Kalau menang itu biasa, tapi kalau menang terus Forlan. Manajemen kami bagus. Langsung ada yang komen Pokemon masih katanya. Ngeri. Spill lah, mau spill apa? Om Yance. Yang mana mukanya? Oh, kamu lihat itu bapak tua. Jangan Pak. Kamu lihat Om Yance. Supaya kalian tahu ya. Di gym. Di Mira Boxing zaman itu bukan camp petinju. Kalau kita sudah lagi persiapan bukan camp petinju, kebun binatang. Ini ada, monyet ada, kambing ada, sapi ada, babi ada. Bahkan kalau semua hewan itu sudah disebutkan, anak anjing ada, anak babi ada. Forlan nggak boleh begitu. Beda itu. Bung Leri dulu kalau mau foto dia biasanya kalau gaya bebas itu dia pakai foto ini. Dia foto apa namanya? Foto gaya Spiderman. itu sudah pasti. Kalau ya gaya bebas sudah foto Spiderman sudah. Gaya Spiderman tidak ada yang lain.
Aduh. Kerja keras. Wih, yang kalian belum tahu lagi nih, kalau kami latihan lari di bukit, sprint bukit. Bapak, sekarang saya setiap Sabtu lari sendiri, my tua sama Nah. motor. Kami ini saya sudah bikin grup WA dengan anak ISBC, dengan anak 5. Itu nanti kita akan bikin, jadi grupnya itu Bali Fighter Community. Nanti kalau Kakak Leri mau, nanti saya kasih masuk grup. Oh, siap. Kita tinggal bikin rencana. Tapi rencana ini setiap weekend, hari Sabtu. Hari Sabtu kita rencana, entah kita mau sparring, entah kita mau latihan bersama, entah kita mau lari. Nanti disepakati sebelum hari Sabtu. Siap. Siap, Bapak. Nanti kita gas lah. Saya ini udah start, ini udah 2 minggu ini saya setiap hari Sabtu pagi dari McD KFC itu saya start GWK Melasti, turun ke bawah, baru balik Seperti lagi. jalur yang biasa kita itu ya. GWK lumayan lah. Berarti di GWK, oke. Jadi dari McD sampai Melasti baru balik ke GWK. Jadi kalau kilometernya mungkin nggak terlalu ini, cuman treknya lumayan tuh Bapak ya. Treknya naik turun dia. Naik turunnya Naik turun. curam juga itu. Ngeri. Ini kita naik pertama ini langsung ketemu tanjakan besar. Nah. Lari sedikit dari McD, lurus ketemu tanjakan besar. Habis itu rata sedikit, tanjakan GWK panjang itu sampai ke lapangan Glove sana, baru turun ke bawah. Ngeri. Mungkin nanti kan bisa kita kalau Bapak dengan grup teman-teman dari 5 kita bisa parkir di sana. Ya boleh. Sana juga bisa. Atau mau lewat beach walk itu dari yang itu bisa juga. Sidewalk itu Oke, ya betul. dari situ bisa. Bang katanya Yunus sedih kalah. Aduh Yunus, sudahlah sedihmu. Ini mabuk bersamaku. Tapi dulu latihannya bayar kan Bang? Enggak, kalau kita Enggak. fighter enggak. Kami dulu khusus fighter itu nggak dibayar. Jadi Om Yance dia tanya sama saya nih, kamu mau jadi fighter atau mau tahu tinju aja? Saya bilang saya mau jadi petarung Om. Oh, nggak dibayar. Saya nggak dibayar. Om Leri ngerokok kah? Saya terakhir ngerokok 2009, guys. Jadi Bung Leri ini, supaya kalian tahu, Bung Leri ini pemadat dulunya. Satu lagi Bung Leri ini yang pokoknya yang paling gampang ditebak, Leri Siwu kalau latihan, mau latihan apa aja dia selalu pakai gamsil. Mau sparring tidak sparring, alas gigi dia selalu pakai. Itu Leri Siwu. Kalau minum tergantung, kalau misalnya ada nikahan, forlan nikah, bolehlah saya minum 1 botol, 2 botol, 3 botol, 4 botol, 5 botol. Terus si Leri Siwu juga, dia kalau skipping dia itu double undernya satu ronde bisa double under semua. Double under tuh yang skipping 2 kali tali di bawah, dia paling kuat itu. Bapak Foran Bang luar biasa. Saya suka perhatikan. Terus juga Leri Siwu shadow boxnya banyak sekali ya. makanya saya ini kadang guys bukannya mau tanya-tanya, kadang saya di latihan soalnya fokusnya latihan guys, jadi berinteraksi juga jarang. Ya betul. Satu ya betul. Leri Siwu ini kita mau ajak ngobrol aja segan karena dia fokus sekali. Kita kalau latihan sama Leri Siwu ya begitu. Kalau kita masih ada bercandanya, dia kalau latihan tidak peduli dan kita mau apa kali.
Kita mau goyang habis latihan dia masih lanjut. Eish. Kalau garam Cina. Kalau garam Cina itu beda cerita lagi tuh. Aduh. Itu lebih ke nggak sehat. Saya kaget loh, saya baru tahu dia ternyata suka minum juga ya. Kita punya Peminum teman dia ternyata. tua ya. Wah. Kalau kita kan minum ya senang-senang sekali dua kali. Kalau dia hampir tiap hari minum. Wah, itu guys harus bilangin sama Retua supaya September biar panjang lah. Kalau begini bisa target TKU gampang kalau gini. Saya tinju umur 17. Kalau Bapak Forlan umur berapa? Saya 27. Oh, mulai tinju. Oh. Mulai tinju bulan apa? Baru pas genap 17 juga. Genap 17 tahun. Jadi guys, Forlan ini sama kayak Larry Siwu. Pertama Ya, latihan. karena saya tamat SMA tuh ya Bas. Tamat SMA umur 16, masuk tuh 2 ya, Bas 17. Nah, Larry Siwu juga sama guys. Pertama ikut tinju 17. Mau dibilang terlambat ya lumayan sudah telat juga tuh 17. Buat kalian mau yang tanya-tanya mana sih mukanya Om Yance ini? Wih, ini Om Yance masih segar ini. Ini Om Yance masih ngeri. Ini waktu dia bilang Jordan, Chris John. ini waktu Om Yance satu-satunya orang yang bisa palak Chris John dengan Dow Jordan itu cuma Om Yance. Om Yance kalau udah bilang, "Chris, 50 lu mau beli rokok." Itu harus keluar itu. Itu Chris John itu tidak mungkin dia tolak. Chris John kalau kembali bilang, "Chris." Itu kalau Chris John bilang, "Aduh, kamu nih juara dunia gimana ini?" Terpaksa keluar lah merah-merah. Masa keluarlah merah-merahnya Chris John. Gancing memang. Tapi memang bapak tua ini kalau tanpa dia juga mungkin saya dulu tidak jadi apa-apa. Ya betul Bang. Dia mau sejelek-jelek apapun kerasnya dia dulu. Kalau dia tidak begitu sama saya kayaknya saya tidak jadi apa-apa. Betul, setuju Bapak. Dia siram saya dengan air pagi-pagi ini waktu saya habis tidur sebelum Om Yacir keterlaluan sekali. "Bangun anjing," katanya, "kau tidak lari." Wih, saya bilang Om Yacir, tega sekali. Tapi itulah namanya orang tua ya. Betul. Wih, sistem latihan tinju kami zaman dulu itu tidak semodern sekarang. Latihannya persiapannya tidak semodern. Kalau sekarang kan mungkin lari, sprint di treadmill. Kalau petinju influencer sekarang kan sprintnya di treadmill lah. Habis itu kalau untuk beratkan badan biasanya mereka pakai apa tuh yang pengikat di belakang itu parasut itu biar parasut. Nah, kalau kita dulu beda. Kalau mau sprint yang berat lari bukit. Sprint tanjakan di samping rumahnya Om Yance yang bukit itu sprint dari bawah. Itu kalau enggak punya yang nyata yang tidak pakai alat bantu. ya, kalau enggak ya gendong Andika. Kalau enggak ya gendong Andika sudah. Gendong Andika berlari. Ini ada Kalau yang tanya, sekarang modern fisik. Bapak. Ada yang tanya sekarang di mana orangnya? Masih ada, cuma udah tua, udah nggak bisa ngelatih. Iya, bapak tua kalau ngelatih suka naik darah tinggi. Tidak bisa lagi, bapak tua itu tidak bisa lagi. Terakhir kan dia kemarin dia bantu saya naik ring, so nyanyi. Itulah orang-orang yang nggak tahu latar belakang Forlan. Nah, itulah guys. Tak kenal maka tak sayang guys. Umur 25 bisa, belum terlambat. Fakta yang kalian bilang ini fakta ini. Kalian kalau tidak percaya tanya saja Kak Leri. Dow Jordan itu paling tidak kuat lari. Oh iya. Dow Jordan, apalagi yang bip test itu, bip test jauh. Bip test kalah sama saya. Kak Leri sama Andika bip testnya segini mereka. Andika tuh kencang sekali tuh. kencang, Andika kencang. Andika kencang. Saya bip test di 13.
Wih, 12 itu kencang sekali. Kakak Leri dorong sampai 14-15. Tempat kecil di bawah itu. tapi Bung Daud Jordan dia punya fighting spiritnya sih, mentalnya. Karena memang dia punya mungkin kebiasaan kan dari kecil, jadi dia sudah bisa atur nafas. Tapi kalau ngomong lari ya, Iya. dia biasanya kalau kalau takut marah dari Greg dulu, kalau lari sama saya dia bilang, Porlan, kamu sama saya aja di belakang. Jadi Greg dia maklumi. Kalau dia sendiri di belakang, wah Greg marah-marah dia itu. Betul, betul. Bung Daud Jordan ini jujur saja ya, tapi memang pengalamannya dia gila sama ya pengalaman memang tidak bisa bohong. Kalau latihan fisik sama kami dulu, dia selalu tidak kuat, Iya. selalu tidak selesai. Tetapi kalau sparring dia bisa sampai 12 ronde, Pak. Mau ganti-ganti lawan pun dia kuat. Anehnya di situ. Itu anehnya. Iya. Daud Jordan itu lari tidak kuat, sprint tidak kuat, push up tidak kuat. Maksudnya memang ukuran orang biasa dia kuat, tetapi kalau dibandingkan fighter sesama kami, dia bisa kalah sama kami kalau latihan fisiknya. Tapi Ring, kita cuma bisa 6 ronde, dia tembus 12, itu bedanya. iya. Ini sama Daud Jordan ini, yang sama Kakak Leri ini. Oh ya ini. Ini foto paling epic kami nih. Di APT 2 juara. Ini Kakak Leri masih segar, oh. Masih semangat-semangat cari cewek. Di tengah Mister. Di tengah sekarang petinju yang lagi viral sekarang. Yang dulu kalian lihat muka polos. Bajunya masih Mister Dewa. Goldfinger punya sponsor tetap. Setiap kali habis tanding bilang Pokemon ambil amplop di toko di studio. Aduh. Keras. Wih, Bapak Forlan lengkap nah. Wih, kenangan ini tidak akan bisa hilang ini. Betul, betul. Sejarah ini. Sejarah. Begini-begini saya sudah sparring sama Daud Jordan walaupun light spar ya. Walaupun dia tidak keras tapi saya sudah sparring sama Daud Jordan. Ibaratnya tekniknya tertransfer lah. Tapi memang Kakak Daud main satu tangan nih. Ya begitu-begitu Greg dia kasih arahan ke Daud. Lari ke kiri karena saya kan kidal tuh. Kalau mulai tinju di umur 25 terlambat, kalau mau dibilang terlambat juga ya tergantung kita sih. Kalau kalian konsisten bisa saja, tetapi memang kalau di dunia tinju itu terhitung terlambat. Makanya saya selalu jawab dengan optimis, belum terlambat dengan catatan. Ya, tidak ada kata terlambat. Dengan catatan jangan buang-buang waktu. Betul. Harus kejar betul-betul karena sudah terlambat itu sebenarnya. Sudah terlambat sih memang. Sparring dengan Daud Jordan. Daud Jordan dengan satu tangannya. Mahal ini. Mahal ini, video mahal ini. Kan saya pukulnya lepas, Daud Jordannya tahan-tahan karena ada Greg kan. Daud punya jab itu juga lumayan itu. Dia punya jab kayak strike-nya. Dia punya jab saya rasa tuh kayak strike-nya Tyson. Terus Lebih keras lagi, tajam nih, cepat, aktif. Itu yang Greg selalu bilang begini, dalam satu ronde minimal kamu tuh harus pukul jab itu 100 kali. Pemain. Kamu masih ingat kata-katanya Greg? Mas sekarang saya kalau shadow box, kalau persiapan pasti jab itu saya hitung jabnya saja. 100 kali jab. makanya saya kalau shadow box kadang shadow box pemanasan ronde 1 pukul jab aja, tapi jabnya semakin banyak terus biar sampai pegal-pegal tangan.
Itu suaranya Om Yance. Om Yance. Kalau Om Yance kan di pihak saya, tangan katanya. Om Yance punya pedi. Tidak ada yang pelan. Tapi dia pet Bapak Foran beda sama dia pet yang lain loh. Kalau pet saya itu dia punya tangan yang begini. Kalau sama Bapak Foran tidak itu. Iya, dia kurang. Kalau sama saya kurang. Karena saya bilang, Om, tangan saya sakit, Om. Saya bilang, Oh, saya kasih tahu, Om, saya sakit, Om, jangan dipukul. pintar juga. Iya. Kalau tidak, dia pukul. Tapi saya ini kalau untung saja, bukan apa ya, untung saja kalau persiapan tuh padding sama Om Yanti tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita kayaknya gila sebelum bertanding, Om Yanti ini kalau kita punya tangan turun, dia hantam ini tidak main-main dia punya tangan. Betul, Beratnya dia 80 Keras. dan dia 49. Dan Bapak Foran sudah tahu belum? Bapak Foran tahu Elias Pikal kan? Itu fakta, itu saya sudah tahu. Ya, itu dah. Coba cerita dulu. Itu ini yang tadi saya bilang, kalian sudah lihat kan foto Om Yance yang tadi, foto yang seram itu pelatih itu. Nah, ini fakta ya. Memang sekarang beritanya tidak tersebar karena ditutup-tutupi. Ini kita udah tidak perlu ditutupi karena Ya. So aman lah, aman sekarang. Elias Pikal dia kan sudah tidak ini. Elias Pikal waktu persiapan tadi dia pernah KO berdiri sama Om Yanti. Pelatih saya yang tadi tuh. Bapak, bukan kau berdiri. Dong, karena memang langsung Duduk ya? anfal langsung tidak sadar sudah. Itu mereka langsung jaga itu pintu gerbang, jangan sampai wartawan masuk. Karena dia lagi persiapan tanding. Persiapan. Garangnya Om Yanci itu. Elias Pikal jatuh di sparring sama dia. Dengan santainya dia, ini loh Om Yanci. Dia ngomong bahasa Inggris. Astaga, ini orang ini tinggi sekali nih orang ini. Roman nih. Roman. Roman telur. Itu serius. Dia punya kidal. Yanci punya kidal itu memang ngeri. Karena memang dia kalau ngelatih saya, dia kalau di atas ring dia cuma bilang, Pokemon, 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 kau kalau pukul orang itu, ini sedikit ilmu dari Om Yanci. Kamu kalau mau strike orang itu, kalau kamu mau strike dia punya dagu, kamu jangan hantam di sini. Itu kalau kau hantam di sini, nanti kenanya di sini. Kau cari di depan. Kau kalau mau target dagu itu kau pukul lehernya karena dia pasti tunduk. Ini, kau cari tuh, tabrak tuh, Bapak penjiwanya dapat sekali tuh. Ini kau cari ini kau cari. Iya betul wes. Kalau Om Ahmad dia pendiam dia, kalau Om Ahmad pelatih yang satu pendiam. Tapi Om Ahmad kalau padding, Aduh. Om Ahmad kalau padding meninggal gitu. Itu pelatihnya Andika itu. Pelatihnya Andika. Itu alasan kenapa Andika kalau pukul orang tidak stop begitu sudah. Jalan terus. Satu ronde itu tidak ada berhentinya. Kita berhenti itu waktu kita mau mundur satu langkah saja. Masuk lagi. Padding, dia kata padding. Aduh. Wih, saya bilang Om Ahmad ini, aduh. Aduh.
Di YouTube ada lagi video kita latihan. Saya sempat upload di YouTube loh. Cuma saya sudah ini, saya sembunyikan. Saya kasih privat. Tapi padahal Kakak Leri yang sering foto-foto dulu. Kakak Leri kalau mau foto mau cari cermin dia. Saya punya HP yang lama nggak sempat diselamatkan, rusak. Oh iya. Iya. Saya Manado, Presiden. Manado, Bapak tuh ini Manado dia. Makanya kalau orang saya lihat petinju zaman-zaman sekarang itu bilang kayak, wih kita latihan hari ini keras sekali. Maksudnya ya kita jangan bahas petinju profesional ya. Kalau profesional memang keras, saya yakin semua. Kalau petinju influencer itu kayak ngomong segini aja keras, ketawa. Contohnya siapa itu Bapak? Ya banyaklah petinju TikTok zaman sekarang itu. Kadang kita lihat latihannya, orang baru bisa shadow box begini saja sudah dapat naik ring. Aduh, kalian latihan pertama itu sudah latihan jab strike. Saya itu bertahap. 1 bulan pertama itu saya Om Nyance bilang kau tidak boleh pegang, kau tidak boleh pakai sarung tinggi, kau tidak boleh belajar hook strike. Saya belajar jab strike 1 bulan. Iya. Itu Saya makanya aja mau pukul Samsa, Om Nyance marah. Belum. Kamu punya jab strike belum matang. Itu yang paling utama. makanya basic itu penting sekali guys. Latihannya Andi Cobra sama enggak? Bapak, Alex Bizer itu siapa sih? Jangan, itu petinju influencer tuh. Oh, Nggak ada yang sama.